Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Elmi Watigo. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Kali ini kita akan bahas materi statistik inferensial. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 12 di semester genap. Pada video bagian pertama pada materi ini kita akan bahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, langsung saja kita pada pembahasannya. Kita harus tahu terlebih dahulu tentang definisi distribusi peluang atau yang biasanya dikatakan dengan probabilitas ya. Peluang atau yang sering disebut sebagai probabilitas dapat dipandang sebagai cara untuk mengungkapkan ukuran ketidakpastian atau ketidakyakinan atau kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Untuk menyatakan suatu ketidakpastian atau kepastian diperlukan permodelan matematis yang secara teoritis dinyatakan dengan sebaran atau distribusi. Jadi dapat kita definisikan bahwa distribusi peluang adalah sebaran yang menggambarkan atau mendeskripsikan nilai-nilai yang mungkin terjadinya variabel acak tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti tentang distribusi peluang variabel acak diskrit, kita bahas terlebih dahulu apa itu variabel acak. Variabel acak yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital X merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Apabila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak jumlah bilangan bulat, ruang sampel model ini disebut sebagai ruang sampel diskrit. Apabila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan tak terhingga yang sama dengan jumlah titik-titik dalam sebuah segmen garis, ruang sampel model ini disebut sebagai ruang sampel kontinu. Sehingga variabel acak dapat kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, variabel acak diskrit. Variabel acak X dikatakan variabel acak diskrit jika semua nilai yang mungkin dari X membentuk himpunan bilangan terbilang. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, banyaknya muncul angka pada pelemparan 3 mata uang logam, atau banyaknya anak laki-laki dalam suatu keluarga. Yang kedua, variabel acak kontinu. Variabel acak X dikatakan variabel acak kontinu jika semua nilai yang mungkin dari X membentuk himpunan bilangan tak terbilang atau berupa bilangan real. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur, contohnya hasil pengukuran berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, atau hasil pengukuran suhu badan. Karena variabel acak terdiri dari dua jenis, maka distribusi peluang dapat kita klasifikasikan juga ke dalam dua jenis sesuai dengan variabel acak. Yang pertama, jika variabel acaknya variabel acak diskrit, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit. Yang kedua, jika variabel acaknya adalah variabel acak kontinu, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang kontinu. Sesuai dengan judul pada video ini, kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Ciri-ciri utamanya adalah jumlah total peluangnya sama dengan 1, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Distribusi peluang ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau persamaan. Kita perhatikan contoh berikut. Percobaan melambungkan 3 koin secara bersamaan. Tentukan distribusi peluang jumlah sisi gambar yang muncul. Nah, dari percobaan ini, X atau variabel acak jumlah sisi gambar yang mungkin terjadi bagaimana? Bisa saja munculnya tidak ada gambar, artinya muncul pada pelambungan pertama, kedua, ketiga, angka ya. Bisa apa lagi? Ayo.
bisa saja munculnya satu gambar, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka angka. Bisa muncul apa lagi? Bisa munculnya dua gambar, yaitu gambar gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Kira-kira ada lagi yang mungkin terjadi? Karena kita melambungkan 3 koin, bisa saja terjadi muncul ketiganya adalah 3 gambar ya, yaitu gambar, gambar, gambar. Nah, inilah semua ruang sampelnya, banyaknya ada 8 ya. Jadi dapat kita nyatakan nilai variabel acak X atau muncul sisi gambar yang mungkin terjadi adalah 0, 1, 2, 3. Kita dapat menentukan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Untuk menentukan peluang itu sendiri telah dipelajari pada materi peluang suatu kejadian, di mana peluang kejadian X atau PX sama dengan NX per NS. NX adalah banyaknya kejadian X, dan NS adalah banyaknya semua kejadian atau ruang sampel. Oke, sekarang kita tentukan peluang untuk setiap variabel acak X-nya ya. Untuk X sama dengan 0 artinya tidak ada muncul gambar. Berarti yang muncul adalah angka, angka, angka. Banyak kejadiannya cuma ada satu ya, yaitu angka, 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 sehingga dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 0 itu adalah 1/8. Untuk X sama dengan 1 artinya hanya muncul satu gambar, berarti yang muncul adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka angka. Ada 3 kejadian ya, sehingga dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 1 adalah 3/8. Untuk X sama dengan 2 artinya muncul 2 gambar, berarti yang muncul adalah gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Banyak kejadiannya ada 3, maka dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 2 adalah 3/8 ya. Dan untuk X sama dengan 3 artinya muncul ketiga-tiganya gambar, yaitu gambar, gambar, gambar. Kejadiannya hanya ada 1 ya, maka dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 1/8. Oke, sekarang dapat kita sajikan distribusi peluang variabel acaknya dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini tabel distribusi peluangnya. Jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Contoh berikutnya, sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Tentukanlah distribusi peluang jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu. Jika kita melemparkan sebuah dadu 2 kali, maka kemungkinan yang terjadi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Lemparan pertama muncul 1, lemparan kedua muncul 1. Bisa jadi lemparan pertama muncul 1, lemparan kedua muncul 2. Sampai seterusnya, lemparan pertama muncul mata 6, lemparan kedua muncul mata 6. Maka banyaknya ruang sampel diperoleh sama dengan 36 ya. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa variabel acak X atau jumlah titik dadu yang muncul pada kedua lemparan itu, kita lihat tabelnya ya. Jika muncul 1, 1 berarti jumlahnya 2. Jika muncul 1, 2 jumlahnya 3. Dan seterusnya sampai muncul 6, 6 jumlahnya 12 ya. Jadi dapat kita nyatakan nilai variabel acak X jumlah titik dadu yang muncul pada kedua lemparan itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya. Oke, sekarang kita tentukan nilai peluang untuk setiap variabel acaknya. Untuk X sama dengan 2, artinya jumlah titik dadu pada kedua lemparan itu sama dengan 2 ya. Yang berjumlah 2 hanya titik dadu yang muncul 1 dan 1 ya. Kejadiannya hanya ada 1, maka dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 2 sama dengan 1/36. Untuk X sama dengan 3, artinya titik dadu yang muncul berjumlah 3, yaitu 1 dan 2, 2 dan 1. Kejadiannya ada 2 ya.
maka peluang variabel acak untuk X sama dengan 3 dapat kita tentukan sama dengan 2 per 36. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 4 yang berjumlah 4, yaitu 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 4, yaitu 3 per 36. Kita lanjutkan lagi, X sama dengan 5, berarti yang berjumlah 5, yaitu 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Jumlahnya ada 4 ya, maka peluang variabel acak X sama dengan 5 sama dengan 4 per 36. Kita lanjutkan lagi untuk X sama dengan 6, berarti yang muncul yang berjumlah 6 yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Banyaknya ada 5 ya, maka dapat kita tentukan peluang variabel acak X sama dengan 6 adalah 5 per 36. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 7, yaitu muncul mata dadu 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Banyak kejadiannya ada 6 ya. Maka dapat kita tentukan peluang variabel X sama dengan 7 adalah 6 per 36. Dapat kita lanjutkan untuk X sama dengan 8, 9, 10, 11, dan 12. Paham ya? Nah, sekarang dapat kita sajikan distribusi peluangnya dalam bentuk tabel berikut ini ya. Jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Kita perhatikan contoh berikutnya. Dalam sebuah pengiriman 8 komputer ke suatu toko, terdapat 3 komputer yang rusak. Bila sekolah membeli 2 komputer tersebut secara acak, tentukan distribusi peluang atau probabilitas untuk jumlah komputer yang rusak. Nah, pada soal ini dinyatakan variabel acak X adalah nilai kemungkinan banyaknya komputer rusak yang dibeli sekolah. Jadi, nilai variabel acaknya adalah 0 jika tidak ada yang rusak, 1 jika ada 1 yang rusak, 2 jika ada 2 yang rusak. Untuk menentukan kemungkinan pemilihannya dapat kita gunakan kombinasi ya, karena di sini kita memilih. Kita dapat menentukan banyaknya ruang sampel, yaitu pemilihan 2 komputer dari 8 komputer, dengan menggunakan kombinasi pemilihan 2 dari 8. Kombinasi 82 artinya 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial ya. Kita cari hasilnya, 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial bisa dibagi ya. Berarti 8 kali 7 per 2 kali 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sisa lagi 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi banyaknya ruang sampel adalah 28 ya. Sekarang akan kita tentukan peluang masing-masing setiap variabel acaknya. Untuk X sama dengan 0, artinya terpilih 0 rusak, 2 tidak rusak. Komputer yang masuk ke toko, 3 rusak, 5 tidak rusak. Berarti kalau terpilih 0 rusak dan 2 tidak rusak, maka cara pemilihannya adalah kombinasi 30 kali kombinasi 52. Sehingga dapat kita cari peluang kejadiannya, kombinasi 30 kali kombinasi 52 per banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel tadi kombinasi 82 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 10 per 28. Begitu juga untuk menentukan peluang X sama dengan 1, artinya terpilih 1 rusak, 1 tidak rusak. Jadi kemungkinan pemilihannya 1 dari 3 kali 1 dari 5, artinya kombinasi 31 kali kombinasi 51. Sehingga dapat kita tentukan peluangnya 15 per 28. Kita lanjutkan untuk peluang X sama dengan 2. Artinya terpilih 2 rusak, 0 tidak rusak. Jadi cara pemilihannya kombinasi 32 kali kombinasi 50. Sehingga dapat kita tentukan peluangnya 3 per 28. Paham ya?
Nah, sekarang dapat kita sajikan distribusi peluangnya dalam bentuk tabel berikut ini ya. Jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.